Shalom adik-adik, selamat pagi. Pada pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan ya. Tapi sebelumnya kita akan berdoa dulu. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami lebih bersyukur Tuhan atas kasih-Mu, atas penyertaan-Mu. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh mendengarkan firman-Mu. Pimpin kami Tuhan dalam setiap pemberitaan firman-Mu, sehingga firman itu boleh bertumbuh di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, gimana kabarnya? Luar biasa ya, luar biasa di dalam Tuhan. Adik-adik sehat kan? Sehat semua. Siapa yang pagi tadi adik-adik bangunnya kesiangan? Nggak ada ya yang bangunnya kesiangan. Sekarang Om Yono mau cerita sekolah minggu ya. Mari kita buka Alkitab kita. Pada pagi hari ini kita akan membaca Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Persaudaraan yang rukun. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Ayat kedua, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Terima kasih untuk pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Om Yono mau cerita ya. Adik-adik tahu kan yang namanya iblis? Iblis itu sangat tidak suka ya kepada anak-anak Tuhan yang hidupnya rukun, hidupnya damai. Tapi si iblis itu suka sama anak-anak Tuhan yang sering bertengkar, yang suka marah-marah, yang sering mengejek temannya. Jadi supaya apa? Supaya berkat Tuhan itu tidak mengalir di dalam anak-anak Tuhan. Jadi kalau anak-anak Tuhan hidup rukun, hidup damai, saling mengasihi, saling menyayangi kepada saudara, kepada orang tua, berkat Tuhan akan mengalir. Om Yono mau cerita ya, contoh hidup rukun di dalam rumah. Contohnya adalah adik-adik bisa membantu orang tua. Contohnya apa? Membantu orang tua menyapu lantai, mengelap kaca jendela. Itu salah satu contoh bagaimana adik-adik hidup rukun ya, hidup rukun dengan orang tuanya. Jadi kalau disuruh orang tua, adik-adik tidak apa? Tidak membantah, selalu menurut orang tua. Yang kedua, contoh hidup rukun di dalam rumah adalah yaitu saling berbagi kepada adik ataupun kakak. Saling berbagi apa? Berbagi mainan. Jadi adik-adik kalau punya mainan bisa dipinjamkan kepada kakak atau adiknya, sehingga kalian bisa bermain bersama-sama. Kalau orang lain melihat adik-adik dengan saudara-saudaranya bermain bersama dengan tidak berantem, dengan rukun, pasti akan senang ya orang lain. Orang lain akan senang. Yang ketiga adalah adik-adik bisa makan bersama keluarga, bersama ayah, bersama ibu, bersama saudara. Di situ kalau kita makan bersama dengan keluarga, itu mencerminkan sifat dari hidup rukun di dalam rumah ataupun di dalam keluarga. Yang kedua adalah Om Yono mau kasih contoh bagaimana hidup rukun di dalam sekolah ya.
Kalau di sekolahan pasti ada guru dan teman ya. Kalau adik-adik mengasihi guru serta temannya, itu adalah salah satu contoh hidup rukun. Jadi di dalam lingkungan sekolah tidak ada keributan, tidak ada percekcokan ataupun pertengkaran. Kalau kita saling mengasihi, kalau kita mengasihi guru, kita mengasihi teman. Yang kedua adalah kita boleh berbagi dengan teman. Contohnya apa adik-adik? Kalau teman tidak membawa pensil warna, kita bisa meminjaminya. Tidak membawa penghapus, kita bisa meminjamkan penghapus itu kepada teman. Yang ketiga adalah tidak saling mengejek ya adik-adik. Jadi sumber dari pertengkaran, sumber dari perkelahian itu adalah apa? Saling mengejek ya. Kalau adik-adik sering mengejek teman-temannya, itu akan apa? Terjadi perkelahian, pertengkaran, sehingga itu tidak baik ya. Akan merugikan kita ya, merugikan diri kita, merugikan orang lain. Jadi kalau kita hidup rukun, kita hidup damai, itu berkat Tuhan akan selalu mengalir di dalam kehidupan kita. Om Yono juga mau kasih contoh lagu ya, yaitu lagunya Dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Nah, itu salah satu contoh ya, lagu Dalam Yesus kita bersaudara. Kalau kita bersaudara, hidup kita akan ada damai. Ini Om Yono ada satu lagu lagi yang judulnya adalah Oh Betapa Indahnya. Om Yono mau menyanyikan ini ya. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Dalam lagu ini ya, betapa indah dan betapa eloknya kalau anak-anak Tuhan hidup dalam persatuan, hidup dalam kerukunan, dan hidup dalam kedamaian. Jadi anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu di tempat ini boleh belajar ya dari firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah kita hidup rukun supaya kita boleh membawa kedamaian di lingkungan kita, di lingkungan keluarga kita, di lingkungan sekolahan kita, dan di lingkungan tempat bermain kita. Supaya apa? Supaya orang lain bisa merasakan berkat Tuhan dari kita. Terima kasih, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa surgawi, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami boleh bersyukur Tuhan atas kasih dan penyertaan-Mu, atas kami boleh mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Kami percaya Bapa, Tuhan pimpin dalam setiap firman-Mu ini, sehingga firman ini boleh bertumbuh dalam kehidupan kami. Firman ini boleh menjadi teladan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh mengasihi orang tua kami, mengasihi guru kami, mengasihi saudara-saudara kami, serta mengasihi teman-teman kami. Sehingga dalam kasih itu hidup rukun dan hidup damai dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkat Tuhan akan mengalir dalam kehidupan kami, biar kami hidup rukun, hidup damai. Terima kasih Bapa, terima kasih.
Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kreativitas sekolah minggu, adik-adik membuat gambar orang bergandengan tangan. Untuk caranya, mari kita lihat video berikut ini. Terima kasih.